Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Seorang anak yang setiap minggu rajin beribadah di gereja, suatu hari berkata kepada mamanya, "Ma, mulai minggu depan aku nggak mau lagi ke gereja." "Loh, kenapa tidak mau lagi ke gereja?" tanya sang mama. Mama tidak tahu, di gereja itu orang-orang semua kelihatan suci dan baik, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan HP saat khotbah, ada yang ngomongin kejelekan orang lain, ada juga yang suka pura-pura, beda di gereja, beda di luar gereja. Sang mama berpikir sejenak dan berkata, "Baik kalau begitu, tapi ada syarat yang harus kamu lakukan waktu untuk ibadah minggu depan. Setelah itu terserah kamu untuk memutuskan." Minggu depan di waktu ibadah, mama mengambilkan 1 gelas penuh air. Ia menyuruh anaknya untuk membawa segelas penuh air itu dan berjalan berkeliling gedung gereja. "Tidak ada yang boleh tumpah ya," pesan mama. Si anak pun membawa segelas penuh air itu berkeliling gereja dengan hati-hati agar tidak tumpah. Sesampainya di rumah, mama bertanya, "Apakah ada air yang tumpah tadi ketika berkeliling dengan segelas air?" "Tidak ada," jawab si anak. "Adakah tadi orang yang sibuk dengan HP atau yang lagi ngomongin kejelekan orang lain?" tanya mamanya lagi. "Wah, tidak tahu ya mah, aku tidak lihat ada orang main gadget atau dengar orang ngomongin orang karena aku fokus menjaga air di dalam gelas ini." Nah, begitulah kita nak. Jika kita fokus pada tujuan kita ke gereja, kita tidak akan punya waktu untuk menilai orang lain. Dan jangan sampai segala kesibukanmu memperhatikan dan menilai orang lain membuatmu lupa akan fokus tujuanmu ke gereja. Fokuslah kepada Yesus, bukan kepada orang lain. Jagalah hatimu, bukan menilai orang lain. Ibrani 12 ayat 1-2a. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Banyak hal dapat mencuri perhatian kita dan itu merintangi kita untuk bertekun dalam ibadah, dalam perlombaan hidup. Kesibukan, masalah, perlakuan orang. Tapi mari kita melatih diri kita untuk fokus pada tujuan hidup kita yang telah diselamatkan. Ingatlah 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, "Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar lebih lagi di dalam hidup kami. Kami mau hidup kami makin berkenan bagi Tuhan. Biarlah ketika kami beribadah, ketika kami melayani, ketika kami menjalankan firman dan perintah Tuhan, tolong kami untuk fokus dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Jangan biarkan banyak hal-hal di sekitar kami merintangi kami dan menghalangi kami. Kami mau fokus menjaga agar hati kami ketika ibadah, ketika melayani berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus pelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Satu hari kehidupan, pekerjaan yang kami lakukan hari ini, kegiatan-kegiatan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami melakukan kehendak Tuhan melebihi waktu-waktu yang lalu. Roh Kudus memampukan. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.